Capaian pembelajaran. Peserta didik memahami rukun iman dan hal-hal yang dapat meneguhkan iman. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian dan dalil nakli tentang iman kepada hari akhir. 2. Peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam nama kiamat. 3. Peserta didik mampu mendeskripsikan gambaran peristiwa kiamat kubro dan kiamat sugro. 4. Peserta didik mampu mengklasifikasikan kehidupan yang dialami manusia setelah hari kiamat. 5. Peserta didik mampu menampilkan contoh perilaku yang mengimani kepada hari akhir. 6. Peserta didik mampu merumuskan hikmah iman kepada hari akhir. 7. Peserta didik mampu merancang peta konsep mengenai perjalanan kehidupan yang dialami manusia. Kiamat adalah hari berakhirnya kehidupan manusia di dunia, sekaligus merupakan awal dari kehidupan di akhirat untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan ketika hidup di dunia. Dalil nakli tentang hari akhir terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 57 dan di dalam surat Al-Haqqah ayat 13-16. Kiamat dapat dibedakan menjadi dua macam, kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro atau kiamat kecil merupakan kehancuran, kematian, atau berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa. Sedangkan kiamat kubro atau kiamat besar merupakan peristiwa besar atau hancurnya alam semesta beserta isinya sebagai awal dimulainya kehidupan akhirat. Kehidupan manusia setelah kematian dibedakan menjadi beberapa fase: yaumul barzah, yaumul ba'ats, yaumul hasr, yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul jaza, yaumul syafa'at, dan surga atau neraka. Yaumul barzah adalah periode waktu antara kematian dan hari kiamat, di mana roh berada di dalam kubur. Dalam fase ini, roh mengalami keadaan sesuai dengan amal perbuatannya selama di dunia. Bagi orang-orang yang beriman, alam barzah bisa menjadi tempat yang tenang dan menyenangkan. Sementara bagi yang tidak beriman, tempat ini bisa menjadi sumber penderitaan. Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Yaumul Ba'ats adalah hari ketika semua makhluk hidup dibangkitkan kembali dari kematian untuk diadili. Pada hari ini semua manusia akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi pengadilan akhir. Ini adalah hari kebangkitan tubuh dan roh setelah kematian dan periode barzah. Yaumul Hasr atau hari kumpul. Yaumul Hasr adalah hari pengumpulan seluruh umat manusia di padang mahsyar. Pada hari ini semua manusia akan dikumpulkan di satu tempat untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian dari proses sebelum pengadilan dimulai. Yaumul Hisab, hari perhitungan. Yaumul Hisab adalah hari ketika amal perbuatan manusia diperhitungkan. Setiap amal baik dan buruk yang dilakukan selama hidup di dunia akan dihitung dan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian dari proses pengadilan di akhirat. Yaumul Mizan, hari timbangan. Yaumul Mizan adalah hari ketika timbangan amal akan digunakan untuk menilai perbuatan manusia. Pada hari ini amal perbuatan manusia akan ditimbang dengan timbangan yang adil. Timbangan ini akan menentukan apakah seseorang layak untuk masuk surga atau neraka. Yaumul Jaza, hari pembalasan. Yaumul Jaza adalah hari di mana setiap amal perbuatan mendapatkan balasannya. Ini adalah hari di mana hasil dari amal perbuatan seseorang selama hidup di dunia direalisasikan. Orang-orang yang beramal baik akan mendapatkan balasan yang baik, sementara orang-orang yang beramal buruk akan mendapatkan balasan yang buruk. Yaumul Syafa'at, hari syafaat. Yaumul Syafa'at adalah hari ketika syafaat pertolongan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini, Nabi Muhammad dapat memberikan syafaat bagi umat mereka yang memerlukan pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas izinnya. Surga dan neraka. Surga adalah tempat
akhirat yang penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Surga digambarkan dalam Al-Quran sebagai tempat dengan berbagai macam kenikmatan dan kebahagiaan. Kehidupan di surga adalah kekal dan penuh dengan kebahagiaan. Sedangkan neraka adalah tempat akhirat yang penuh dengan siksaan bagi orang-orang yang tidak beriman dan berbuat dosa. Neraka digambarkan sebagai tempat dengan berbagai macam siksaan dan penderitaan. Contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. 1. Melakukan amal saleh. 2. Menjauhi dosa dan maksiat. 3. Bertanggung jawab atas perbuatan. 4. Berusaha menjadi teladan yang baik. 5. Mengingat kematian dan hari akhir. 6. Mendakwahkan kebaikan. 7. Berdoa dan memohon ampunan. 8. Menghargai waktu dan berbuat kebaikan. Hikmah iman kepada hari akhir. 1. Mendorong ketaatan dan amal saleh. 2. Memberikan motivasi untuk berbuat baik. 3. Menumbuhkan kesabaran dan ketabahan. 4. Menghindari perbuatan dosa dan maksiat. 5. Memperbaiki akhlak dan perilaku. 6. Mengurangi kecemasan terhadap kehidupan dunia.